Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Bertemu lagi di channel Ilmu Tajwid khusus untuk belajar ilmu tajwid. Kali ini kita akan membahas tentang hukum bacaan idgham bi gunnah dan sekaligus contoh-contohnya. Nah, bacaan idgham bi gunnah ini termasuk salah satu dari 5 hukum yang ada di nun sukun atau tanwin. Di video sebelumnya sudah dijelaskan tentang 5 hukum nun sukun atau tanwin ya, ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Nah, kali ini kita akan membahas secara lebih terperinci dan semoga ini bisa bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Yang pertama yaitu idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Nanti ini kita akan hanya membahas idgham bi gunnah ya, biar tidak terlalu panjang durasi videonya. Idgham artinya memasukkan, bi gunnah dengan berdengung, berarti memasukkan dengan berdengung. Ini secara bahasa ya. Nah, kalau secara istilah yaitu ketika nun sukun atau tanwin itu dia bertemu huruf 4 ya. Salah 4 dari huruf hijaiyah. Oh iya, idgham bi gunnah ini mempunyai nama lain ya. Nama lainnya adalah idgham nakis ya, atau idgham yang kurang. Artinya apa? Artinya memasukkannya itu tidak penuh, dia ada pengurangan. Itu secara bahasa saja ya. Jadi idgham bi gunnah itu punya nama lain yaitu idgham nakis. Nah, hurufnya apa saja? Yaitu ya, wawu, mim, dan nun ya. Dulu saya kalau mudah untuk dihafalkan, saya kasih harokat saja ya, jadi yauman. Kalau yauman berarti adalah huruf idgham bi gunnah. Cuma ada 4 ini ya. Jadi nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, wawu, mim, dan nun. Namun ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Yaitu di lain kalimat. Kalau di dalam satu kalimat itu nanti hukumnya bukan lagi idgham bi gunnah, tapi idhar wajib, harus dibaca jelas ya. Nah, dari sini saya ulangi lagi ya biar nanti agak mudah untuk dipahami, yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, wawu, mim, dan nun di dalam lain kalimat ya, di lain kalimat, bukan di dalam satu kalimat. Nah, biar mudah, contoh-contohnya saja langsung ya, bahwa ya, wawu, mim, dan nun ini ketika dia didahului oleh nun sukun atau tanwin, cara bacanya harus dengan idgham dan bi gunnah. Idgham bi gunnah. Contohnya misalkan lafal may yasha. Lafal may yasha ini disebut sebagai idgham bi gunnah. Kenapa? Karena nun sukun bertemu dengan ya. Cara bacanya bukan man yasha, tapi may yasha gitu ya. Huruf nun masuk ke dalam ya sekaligus gunnah. Tentu kita nggak boleh kalau cuma may yasha, itu nggak boleh. Itu namanya cuma idgham tapi tanpa gunnah. Nah, cara bacanya harus idgham, nun sukun harus masuk ke dalam huruf ya sekaligus nanti harus gunnah. Jadi cara bacanya adalah may yasha gitu ya. Itu nun sukun bertemu dengan ya. Nah, yang kedua adalah tanwin bertemu dengan wawu. Mudhahharatu waridwanun. Tanwin bertemu dengan wawu.
Kalau kita baca idhar berarti kan gini ya, mutahharatun waridwanun. Nah, itu namanya idhar. Dan itu nggak boleh ya, karena tanwin bertemu dengan huruf awu harus dibaca idgham bi gunnah. Dan kita juga nggak boleh nih membacanya mutahharatu waridwan. Itu namanya cuma idgham saja tapi nggak ada gunnahnya. Jadi tanwin masuk ke dalam wawu sekaligus harus gunnah. Jadi gini, mutahharatu waridwanun. Yang ketiga adalah tanwin bertemu dengan mim ya. Wa azwajum mutahharatun. Tanwin bertemu dengan mim ya. Jadi tanwinnya itu harus masuk ke dalam mim sekaligus harus gunnah. Wa azwajum mutahharah. Terakhir yaitu contohnya nun sukun bertemu dengan nun ya. Nih sama ya, ini hurufnya nun sukun bertemu dengan nun. Min nasyirin. Jadi nun sukun masuk ke dalam huruf nun ya. Jadi seolah-olah ini ada tasdidnya ya. Jadi sekaligus harus gunnah. Kita nggak boleh cuma min nasyirin, itu nggak boleh. Kita harus gunnah ya, min nasyirin. Kalau kita perhatikan ya, dari keempat contoh ini semuanya adalah di lain kalimat ya. Misalkan pertama man itu satu kalimat, ya sya kalimat yang lain. Nun sukun bertemu ya di lain kalimat. Ini baru idgham bi gunnah. Yang kedua juga sama, mutahharatun itu satu kalimat isim ya. Waridwanun juga kalimat yang lain. Ini berarti dua kalimat ya. Sama dengan wa azwajun satu kalimat yang lain adalah mutahharatun. Terakhir yaitu min ya, tadi man yasha, sekarang min nasirin ya. Min itu satu kalimat dan nasirina itu kalimat yang lain. Jadi ini sesuai dengan syaratnya ya, yaitu di lain kalimat. Kalau dalam satu kalimat nanti kita akan namanya adalah idhar wajib atau idhar mutlak. Jadi harus dibaca jelas ya, kalau itu bacaan idhar wajib atau disebut sebagai idhar mutlak. Oke, sekian dulu materi tentang idgham bi gunnah. Semoga ini bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.